Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ramdhani SHMH selaku dosen pengantar hukum Indonesia. Yang terhormat kepada kedua rekan saya di sini, ada Kak Saptia dan juga Kak Hijaiyah yang turut membantu kita dalam membagikan layar, serta tidak lupa pula kepada seluruh teman-teman yang saya sayangkan, yang saya banggakan, yang ikut hadir dalam video pembelajaran kita kali ini. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa bertatap muka atau bisa berkumpul dalam video pembelajaran kali ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Suprapti Handayani. Saya selaku moderator pada pertemuan kedua hari ini. Adapun susunan acaranya yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembacaan materi, yang ketiga ada penutup. Kami di sini akan membahas bab 2 mengenai sumber-sumber hukum Indonesia. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara yang kedua atau acara inti, yaitu pembacaan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kak Saptia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya sekaligus moderator pada kegiatan presentasi kali ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat perwujudan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum, sehingga menimbulkan kekuatan mengikat. Singkatnya, sumber hukum dapat disebut juga asal mula hukum, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum, dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum. Salah satu aspek dalam kehidupan hukum yaitu kepastian. Berarti hukum berkehendak menciptakan kepastian dalam mengatur hubungan antar orang-orang dalam masyarakat. Dan salah satu hal yang berhubungan erat dengan masalah kepastian hukum ialah masalah dari mana hukum itu berasal, sehingga sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya, aturan-aturan yang jika dilanggar menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Kata sumber hukum sendiri sering digunakan dalam beberapa arti. Yang pertama, sebagai asas hukum, yaitu sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, yaitu hukum Prancis dan hukum Romawi. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya hukum yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, yaitu penguasa dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, jurnal, buku, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sebagai sumber terjadinya hukum, yaitu sumber yang menyimpulkan hukum. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut CST Council. Dalam bukunya, CST Council menjelaskan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan memaksa, yaitu aturan yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksi yang berat dan nyata. Jadi sumber hukum adalah tempat terlihatnya, tempat perwujudan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum, seperti di mana hukum itu berada dan dengan standar apa hukum itu didasarkan. Selanjutnya, menurut Van Apeldoorn,
Sumber hukum yang sah menurut Van Apeldoorn, beliau menjelaskan 3, yaitu di sini ada sumber hukum sejarah, sumber hukum dalam arti filosofis, serta sebagai sumber hukum dalam pengertian formil. Yang pertama, sumber hukum sejarah, yaitu di mana kita dapat menemukan hukum dalam sejarah atau dari sudut pandang sejarah. Salah satu faktor penentu isi hukum positif seperti status agama, keyakinan agama, status, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber hukum dalam arti filosofis, menunjukkan dari mana asal isi hukum tersebut. Yang ketiga, sebagai sumber hukum dalam pengertian formil. Sumber hukum ini dapat dipandang sebagai proses hukum positif yang mengarah pada hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan warga negara. Dan yang ketiga, di sini ada pandangan menurut Sudikno Mertokusumo. Sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo, di sini ada 4 pandangan beliau. Yang pertama, sebagai asas hukum, yaitu sesuatu yang merupakan permulaan dari suatu hak. Misalnya, kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa rakyat, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi sumber hukum sebelumnya yang menyatakan materi yang berlaku saat ini. Yang ketiga, sebagai sumber validitas, yaitu yang memberikan kewenangan untuk menerapkan hukum secara formal, misalnya berwenang dan masyarakat. Yang terakhir, sebagai sumber peraturan perundang-undangan atau sebagai sumber yang menghasilkan suatu undang-undang. Saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum di Indonesia. Di negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum yang sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR nomor 20 MPRS tahun 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tata tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Akan tetapi keberadaan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Saudari Saptia, yang telah menyampaikan materi mengenai pengertian sumber hukum, sumber-sumber hukum menurut para ahli, dan juga sumber hukum yang ada di Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai sumber hukum material di Indonesia dan juga sumber hukum formil di Indonesia yang akan dijelaskan atau dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, sumber hukum material Indonesia. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum material merupakan faktor yang membatasi pembagian hukum. Sumber hukum material juga merupakan sumber hukum yang dilihat dari segi isinya. Misalnya KUH Pidana dan KUH Perdata. Dalam KUH Pidana, segi materialnya mengatur mengenai tentang pidana umum, kejahatan, dan pelanggaran. Dalam KUH Perdata, segi materialnya mengatur tentang masalah orang sebagai subjek hukum, barang sebagai subjek hukum, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan kadaluarsa. Jadi, yang dari saya pahami dari sumber material Indonesia adalah sumber hukum material yaitu adalah sesuatu sumber hukum yang dilihat dari isinya, seperti tadi contohnya yaitu sumber hukum pidana yang tertulis dalam KUH Pidana. Isinya di situ dituliskan tentang mengenai kejahatan umum, terus juga mengenai pelanggaran, dan sebagainya. Jadi kalau KUH Pidana ini membahas tentang hukum publik ya. Selanjutnya juga tadi ada sumber hukum yang KUH Perdata, yang isinya yaitu
mengenai perjanjian, perikatan, maka masalah subjek dengan subjek atau orang dengan orang atau juga individu dengan individu. Selanjutnya di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi sumber hukum material. Yang pertama ada faktor ideal, yang kedua ada faktor kemasyarakatan. Di mana faktor ideal adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan dan harus ditaati oleh para pembentuk undang-undang maupun pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya. Jadi di dalam faktor ideal ini semua hukum atau semua peraturan itu harus ditaati oleh kita sebagai masyarakat Indonesia maupun oleh para penegak hukum yang membuat hukum itu sendiri. Selanjutnya di sini ada faktor kemasyarakatan, yang dimana faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Di sini ada beberapa faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi pembentukan hukum. Yang pertama ada struktur ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, antara lain kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan perusahaan, dan pembagian kerja. Yang kedua ada kebiasaan yang telah menetap di dalam masyarakat dan telah berkembang pada tingkat tertentu dan ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap. Selanjutnya ada hukum yang berlaku, terus juga ada tata hukum negara-negara lain, ada juga keyakinan tentang agama dan kesusilaan, dan juga kesadaran hukum. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang sumber hukum formil Indonesia, yang dimana sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum. Peraturan perundang-undangan ini memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai legalisasi dan legislasi. Yang dimaksud dengan legalisasi adalah mengesahkan fenomena yang telah ada di dalam masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan legislasi adalah proses untuk melakukan pembaruan hukum sebagaimana tujuan dari hukum acara pidana. Jadi untuk hukum formil ini sendiri yang dari saya pahami adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya hukum. Seperti kasus pencurian itu tuh sebab terjadinya tuh seperti apa itu pasti sudah tertulis gitu ya dalam sumber hukum formil dan kasus-kasus yang lainnya. Selanjutnya di sini ada 5 jenis faktor yang mempengaruhi atau yang bisa mempengaruhi faktor atau menjadi sumber dari sumber hukum formil itu sendiri. Ada 5 ya. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada kebiasaan atau adat istiadat, yang ketiga ada jurisprudensi atau putusan hakim terdahulu, yang keempat ada traktat, dan yang kelima ada doktrin hukum. Oke, untuk undang-undang. Undang-undang dalam arti formil biasanya memuat peraturan-peraturan hukum dan biasanya sekaligus merupakan juga undang-undang dalam arti material. Itu menurut Van Aveldorn. Di Indonesia sendiri yang disebut undang-undang ialah peraturan yang dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Itu menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Kalau di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan undang-undang yang dimaksud dalam arti formil. Pasal 12, 16, pasal 20, ayat 1, ayat 24, dan juga ayat 25. Yang kedua ada kebiasaan atau adat istiadat, yang dimana kebiasaan merupakan perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam rangkaian perbuatan yang sama dan dalam waktu yang lama. Apabila suatu kebiasaan dari perbuatan manusia dilakukan secara tetap dan dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang lama karena menimbulkan hak dan keharusan, atau karena mengandung larangan dan keharusan, atau juga karena diperbolehkan atau diperkenankan, maka kebiasaan itu mempunyai kekuatan mengikat secara normatif. Jadi kebiasaan di sini adalah segala sesuatu yang telah ada di dalam masyarakat sejak zaman dahulu kala dan sampai saat ini dilakukan. Jadi kebiasaan itu terus ada di dalam masyarakat yang kebiasaan itu dilakukan secara terus-menerus dan itu menjadi adat istiadat dari masyarakat itu sendiri yang tidak bisa dihilangkan begitu saja dan itu menjadi salah satu sumber hukum formil.
Selanjutnya di sini yang ketiga ada jurisprudensi atau putusan hakim terdahulu. Jadi jurisprudensi ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum formil yang dimana apabila ada kasus yang saat ini terjadi, namun misalkan kasus itu tidak ada atau dalam undang-undang, namun adanya di zaman dahulu dan itu sudah ditentukan hukumnya. Jadi kita atau para hakim saat ini mengambil putusan-putusan para hakim terdahulu untuk dijadikan sumber, ya. Jadi itu berlaku untuk kasus yang sama saat ini dan yang saat dulu terjadi. Yang keempat ada traktat atau perjanjian antar negara. Traktat adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara atau lebih. Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara itu disebutnya dengan bilateral, seperti perjanjian antara Indonesia dan Malaysia itu disebutnya perjanjian bilateral. Jadi bilateral itu dua negara. Terus selanjutnya ada perjanjian lebih dari dua negara, disebutnya multilateral. Contohnya ASEAN gitu ya, kayak Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain sebagainya, itu disebut perjanjian multilateral karena itu merupakan perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Traktat ini sendiri bisa dijadikan sumber hukum, yang dimana sumber hukum formil. Pasal 11 Undang-Undang. Bunyinya, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang terakhir ada doktrin hukum. Doktrin hukum adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama dan terkemuka. Dalam jurisprudensi dapat dilihat bahwa hakim sering berpegangan pada pendapat seseorang, atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya. Pendapat para sarjana hukum menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Jadi, doktrin hukum ini bisa menjadi sumber hukum formil, di mana ini pendapatnya yang harus benar-benar ternama atau terkemuka, seperti pendapatnya Utrecht gitu yang sudah terkenal, terus pendapatnya Van Aveldorn, atau juga pendapat para ahli yang udah benar-benar terkenal dan biasanya itu dijadikan sumber para hakim. Oke, mungkin materi itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang menonton video ini, silahkan kalian boleh bertanya dengan cara ketik nama dan juga NIM, prodi, lalu sertakan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti kami sebagai pemateri akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab. Selanjutnya mungkin acara yang terakhir yaitu penutup. Terima kasih kepada teman-teman dan juga Bapak yang telah menonton video pembelajaran kami. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi kurang jelas, karena kami masih dalam tahap belajar. Mohon bimbingannya, mohon kritiknya kepada kami agar kami bisa lebih baik lagi. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.